Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Tias dan kita akan belajar untuk tema 3, subtema 3. Tentunya untuk muatan matematika. Kali ini kita akan belajar tentang satuan berat, yaitu cara mengubah satuan kilogram ke gram ataupun sebaliknya. Dan kita juga akan belajar bagaimana caranya memecahkan masalah atau soal cerita pada satuan kilogram dan gram. Selain itu, kita juga akan belajar tentang satuan waktu. Untuk saat ini kita akan belajar tentang membaca jam pada jam analog. Simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, muatan matematika. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengubah satuan berat dari kilogram menjadi gram atau sebaliknya. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan berat. Yang ketiga, siswa dapat membaca jam analog. Nah, yang pertama kita akan belajar mengubah satuan berat dari kilogram menjadi gram ataupun sebaliknya. Pertama, kita pelajari dulu tangga satuan berat. Nah, ini sudah ada tangga satuan berat. Ada tandanya juga. Jika turun satu tangga, maka dia akan dikalikan 10. Jika naik satu tangga, maka dia akan dibagi 10. Begitu juga seterusnya. Jika dua tangga turunnya, maka akan dikali 10 dikali 10 lagi. Nah, kg sama dengan kilogram. Hg atau juga ons, hektogram. DAG kepanjangannya adalah dekagram. Untuk G sama dengan gram, DG adalah desigram, CG adalah sentigram, MG adalah miligram. Nah, karena kali ini kita akan belajar mengubah kilogram menjadi gram, maka kita amati. Tangga dari kilogram menuju gram itu turun 3 langkah atau 3 tangga. Maka 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, yaitu 1 kilo dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 gram. Nah, tolong diingat ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Untuk contohnya, yang pertama, misal kita memiliki 5 kilogram, kita diminta mengubahnya menjadi gram. Yuk, ya, 5000. Nah, untuk contoh selanjutnya, jika 12 kg diminta diubah menjadi gram, maka menjadi 12.000. Nah, untuk sebaliknya, 3000 gram. Kita diminta mengubahnya menjadi kilogram, maka dibalik, 3000 gram sama dengan 3 kilo. Nah, jika 24.000 gram kita jadikan kilogram, maka menjadi 24. Nah, jika ada soal 6.800 gram diminta mengubahnya menjadi kilogram dan gram, diubah menjadi satuan kilogram dan gram. Kita jabarkan dulu. 6.800 sama dengan 6.000 gram ditambah 800 gram. Nah, kita ubah yang 6.000 gram menjadi kilogram. Berapa 6.000 gram menjadi kilogram? Ya, 6 kilogram ditambah 800 gram. Maka kesimpulannya 6.800 gram sama dengan 6 kilogram ditambah 800 gram. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang soal ceritanya.
Bibi Aminah membeli 2 kilogram beras. Ternyata di rumah Bibi Aminah masih memiliki 1 kilogram 200 gram beras. Pada keesokan harinya, Bibi Aminah memasak berasnya sebanyak 3 kilogram 100 gram. Berapa gram sisa beras milik Bibi Aminah sekarang? Nah, kita jawab dengan menuliskan caranya ya. Yang pertama, 2 kilogram kita ubah menjadi gram, yaitu 2000 gram. Yang kedua, 1 kilogram 200 gram kita jabarkan. Ya, kita ubah menjadi gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram, ditambah 200 gram, sama dengan 1200 gram. Lalu kita tambahkan, ini jadi beras milik Bibi Aminah keseluruhannya. Sama dengan 3200 gram. Nah, untuk selanjutnya yang 3 kilogram 100 gram kita jabarkan juga, kita ubah menjadi gram. Karena pertanyaannya berapa gram sisa beras milik Bibi Aminah? 3 kilogram itu sama dengan 3000 gram. Lalu kita tambahkan dengan 100 gram, sama dengan 3100 gram. Ini baru kita kurangkan karena kita diminta mencari sisanya. Sama dengan 100 gram. Jadi, sisa beras milik Bibi Aminah sekarang ada 100 gram. Nah, jika ada soal cerita seperti ini, ubahlah satuannya menjadi sesuai yang ditanyakan. Jika ditanyakannya kilogram, maka diubah ke dalam kilogram. Begitu ya. Lalu, selanjutnya kita akan belajar tentang satuan waktu. Karena kita akan belajar membaca jam analog nantinya. Ini pertama kita belajar dulu macam-macam alat ukur waktu. Yang pertama adalah jam analog. Contohnya adalah jam dinding ya. Lalu jam seperti ini namanya jam digital. Lalu yang seperti ini namanya jam pasir. Yang terakhir adalah stopwatch. Ini adalah macam-macam alat ukur. Sedangkan satuan waktu sendiri ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dekade, dan abad. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar membaca jam analog. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar cara membaca jam analog. Nah, di sini Bu Guru memiliki contoh jam analog. Kita pertama-tama pahami dulu arti atau maksud jarum panjang dan jarum pendeknya. Nah, untuk jarum pendek pada jam analog ini menunjukkan waktu jamnya. Nah, untuk jarum panjang sendiri ini menunjukkan menit. Untuk contoh saat ini, jam yang Bu Guru miliki ini menunjukkan pukul 11 tepat. Atau kalian bisa menuliskannya 11.00. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya mari kita baca jam di samping. Nah, ini menandakan pukul 11 lebih 5 menit. Ketika jarum panjang tepat di angka 12, maka tadi kita baca pukul 11 tepat. Tetapi ketika bergeser di angka 1, maka dia lebihnya adalah 5 menit. Maka jarum pendek juga akan bergeser sedikit ya. Nah, kita pahami bersama yuk. Ketika jarum panjang bergeser di angka 1, maka dia lebihnya 5 menit. Setiap bergeser satu angka, dia lebihnya adalah 5 menit. Tambahnya 5 menit lagi, tambah 5 menit lagi, dan seterusnya. Berarti kalau di angka 2, dia lebihnya 10 menit. Di angka 3 lebih 15, di angka 4 lebih 20, di angka 5 lebih 25, di angka 6 lebih 30, di angka 7 maka lebih 35, di angka 8 lebih 40, di angka 9 maka lebih 45, di angka 10 lebihnya 50, di angka 11 maka lebih 55, dan ketika kembali lagi di angka 12 berarti dia pukul 12 tepat atau pukul berapapun itu yang sesuai dengan jarum pendek dia menunjukkan angka berapa. Seperti itu ya nak ya. Nah,
kalau ini Bu Guru memiliki jam yang menunjukkan jarum panjang di angka 6 dan jarum pendeknya di antara 10 dan 11. Ini pukul berapa ya berarti ya? Ya, pukul 10 lebih 30 menit. Kenapa pukul 10? Karena jarum pendek telah melewati angka 10, ya, telah melewati angka 10 dan jarum panjang menunjukkan di angka 6. Di angka 6 berarti lebihnya 30 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Maka ini pukul 10 lebih 30 menit. Nah, apabila ini Bu Guru jarum panjangnya di angka 9. Nah, ini pukul berapa ya? Ya, pukul 10 lebih 45 menit. Karena jarum panjangnya tepat di angka 9. Nah, kalau ini seperti ini, jarum panjangnya di angka 3. Maka ini pukul berapa ya? Ya, ini pukul 10 lebih 15 menit. Lebih 5 menit di angka 1, di angka 2 lebihnya 10 menit. Kalau di angka 3 tentunya lebih 15 menit. Begitu ya anak-anakku untuk membaca jam. Oh ya, tambah satu lagi. Kalau ini berada di angka 5, berarti ini pukul berapa ya? Ya, ini pukul 10 lebih 25 menit. Begitu ya, semoga kalian paham. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membaca jam ketika dia telah lebih dari jam 12 siang. Misal nih, ketika jarum panjang di angka 12 dan jarum pendeknya tepat di angka 1. Tetapi setelah jam 12 siang, ini dapat juga kita baca pukul 13.00. Ya, karena dalam satu hari ada 24 jam. Nah, ini ketika jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 1, setelah pukul 12 siang, ini bisa kita baca pukul 13.00. Kalau di angka 2 berarti pukul berapa ya setelah 13? Ya, 14.00 atau jam 2 siang. Ini kalau di angka 3 setelah sore, ya, jam 15.00. Ketika di angka 4 sore berarti pukul 16.00. Betul. Ketika 5 sore, jam 5 sore berarti bisa juga kita tulis 17.00. Ketika jam 6 petang 18.00. Nah, urut ya berarti ya. Setelah jam 12 siang berarti setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan jam 24 atau jam 12 malam. Itu bedanya untuk jam dan menit ya. Tolong kalian bisa membedakan. Kalau jarum pendek setelah jam 12 siang maka tadi 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya sampai jam 24.00. Tetapi kalau menit 5 menit, 10 menit, 15 menit ya. Begitu ya bedanya. Setiap angka adalah 5 menit. Semoga kalian bisa paham. Dan contoh nih, kalau kalian harus tidur pukul 21.00, berarti jarum panjang harus di angka berapa? Di angka 12. Dan jarum pendek di angka berapa ya? Kalau 21.00 ya? Ya, di angka 9. Nah, ini berarti menandakan pukul 21.00 atau bisa juga dibilang jam 9 malam. Nah, Bu Guru harap jam 9 malam kalian sudah istirahat ya. Nah, kalau nih misal ada sebuah tayangan TV yang akan ditayangkan pada pukul 19.00. Nah, itu kira-kira jarum pendeknya menunjukkan angka berapa ya? 19.00. Ya, 19.00 ada di angka 7. Nah, ini menandakan pukul 19.00 atau pukul 7 malam.
Kita buktikan yuk, ini benar nggak ya pukul 19.00? Setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, benar ya. Berarti pukul 7 malam itu bisa juga kita sebut pukul 19.00. Nah, anak-anakku, begitulah cara membaca jam analog yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kalian semuanya bisa paham. Jika tidak paham, Bu Guru harap kalian bisa ulang lagi video hari ini. Nah, Bu Guru mohon pamit. Bu Guru harap kalian isi buku kegiatan setiap hari. Sekian dari Bu Guru. Selamat belajar, selamat berlatih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.